Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi adik-adik semua, terutama siswa kelas 5 yang akan mengikuti AKM atau Akses Kompetensi Minimum pada kegiatan ANBK atau Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Di sini ada sebuah narasi. Nah, ketika kalian mengerjakan ANBK, jangan dulu membaca ini. Tapi yang pertama dibaca adalah langsung baca soalnya dulu. Soal nomor 1, di mana ribuan telur kutu berkumpul? Apakah di suatu negeri, di rambut Ajeng, atau di rambut teman-teman? Baru kita baca narasinya. Di suatu negeri yang subur, kutu berkumpul. Ada ribuan telur kutu di sekitar rambut Ajeng. Nah, di sekitar rambut panjang Ajeng. Soalnya sudah ketemu jawabannya. Jadi jawabannya adalah di rambut Ajeng. Yuk kita cek jawabannya. Betul, jawabannya adalah di rambut Ajeng. Kita lanjut soal berikutnya. Soal nomor 2. Sesuai cerita kisah kutu, di negeri rambut terdapat beberapa tokoh di dalamnya. Pasangkan penjelasan di lajur kiri dengan tokoh di lajur kanan. Tokoh yang memiliki ribuan kutu di rambut. Nah, di sini ribuan telur kutu di sekitar rambut panjang Ajeng. Jadi jawabannya di sini pasti Ajeng. Tokoh yang risih kepada Ajeng. Kita lihat di sini. Teman-teman Ajeng menjadi risih. Jadi tokoh yang risih kepada Ajeng adalah teman-temannya. Tokoh yang berencana mencari negeri baru. Kita lihat. Nah, para kutu sangat marah. Mereka berencana mencari negeri yang baru. Jadi jawabannya adalah para kutu. Kita cek yuk jawabannya. Ya, betul semuanya. Soal nomor 3. Mengapa teman-teman Ajeng merasa risih kepadanya? Mengapa ya teman-teman Ajeng menjadi risih? Ketika Ajeng mulai menggaruk rambut. Nah, ketika Ajeng mulai menggaruk kepalanya, terutama rambutnya ya, mereka menjauhinya. Ajeng merasa sedih. Mengapa? Karena di rambut Ajeng ada kutunya. Jadi ini juga kayaknya betul nih. Kalau rambut Ajeng panjang gak masalah. Kita cek yuk jawabannya. Ya betul, jawabannya adalah Ajeng sering menggaruk kepala dan rambut Ajeng banyak kutunya. Kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 4. Kita langsung ke soalnya saja. Narasinya kita nanti ya. Rempah yang dapat menyembuhkan luka adalah, kita baca di sini. Kunyit bisa jadi penyembuh luka. Langsung jawab saja kunyit. Tidak usah baca semua ke bawah ya. Kalau udah ketemu jawabannya udah aja. Dan betul jawabannya adalah kunyit. Soal nomor 5. Informasi apa yang dapat kamu peroleh dari teks tersebut? Apakah ini rempah sebagai bahan makanan pokok? Tidak ada. Rempah sebagai campuran masakan. Kita lihat di sini. Nah, setelah kita baca, kita menyimpulkan beberapa informasi. Rempah sebagai campuran masakan dan minuman. Nah, contohnya jahe cocok jadi bahan minuman. Rempah sebagai bahan obat bagi masyarakat. Nah, kunyit bisa jadi penyembuh luka atau bahan obat. Jadi ini adalah jawabannya. Kita cek jawabannya. Nah, betul ya adik-adik. Selanjutnya nomor 6. Jenis rempah ini kita langsung, apa saja perbedaan antara kunyit, jahe, dan lengkuas? Langsung jahe. Di sini jahe cocoknya. Nah, jahe sebagai bahan minuman, badan jadi hangat. Jahe sebagai bahan minuman hangat.
Kemudian kunyit. Kunyit penyembuh luka, tapi tidak ada. Kunyit warna kuningnya bisa juga untuk pewarna. Nah, jadi kunyit sebagai pewarna makanan. Lengkuas. Lengkuas aromanya wangi. Nah, jadi lengkuas itu sebagai pewangi masakan. Kita cek jawabannya. Ya, betul semua. Soal nomor 7. Gambar apa yang perlu ditambahkan pada teks ini? Perlu atau tidak? Gambar makanan atau minuman dari rempah. Misalnya minuman jahe. Jadi dianggapnya ini perlu ada. Gambar penyakit yang disebabkan rempah ini sangat tidak penting. Cek yuk jawabannya. Oke, betul semua. Soal nomor 8. Di sini ada naskah menjaga bumi. Langsung saja kita baca soalnya dulu. Mengapa saat membuat kompos sampah perlu dipotong-potong kecil? Sampah perlu dipotong-potong kecil. Langsung kita cari. Ayo bantu ayah potong-potong sampahnya, ajak ayah. Nah, sini jawabannya. Ayah, Benny dan Wawan memotong sampah menjadi bagian-bagian kecil agar mudah terurai. Jadi jawabannya adalah agar mudah terurai. Kita cek jawabannya. Betul, supaya mudah terurai. Soal nomor 9. Mengapa tong sampah perlu dibuka sebentar? Tadi sudah sampai sini ya. Kita cek jawabannya. Jawabannya adalah agar kompos tidak bau. Karena di sini Benny tidak mau membuka. Tidak mau membuka karena bau. Nah, supaya baunya berkurang, tong sampahnya perlu dibuka sebentar. Soal nomor 10. Mengapa Benny menolak membantu ayah membuka tutup tong? Nah, ini nih. Tolong buka tong nomor 3 ya, Ben, minta ayah. Tidak mau, tolak Benny. Alasannya adalah itu sudah lebih dari 7 hari, komposnya sudah jadi, tidak bau lagi seperti kemarin. Jadi sebelum komposnya jadi bau, jadi Benny tidak mau membukanya. Coba kita cek jawabannya. Nah, pupuk kompos yang belum matang itu bau. Nah, kalau sudah matang, sudah lebih dari 7 hari, maka sudah tidak bau lagi. Soal nomor 11. Jika di rumahmu banyak sampah organik, apa yang akan kamu lakukan? Memotong sampah organik untuk dijadikan pupuk kompos. Ya, benar. Mengumpulkan sampah organik agar diambil petugas, ini tidak. Dan jawabannya adalah seperti ini. Baiklah adik-adik semua, sampai di sini dulu. Kita akan lanjutkan ke video berikutnya, ke ANBK bagian kedua. Tetap belajar ya. Jangan lupa berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.